Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu di acara dialog interaktif di Surau Sumedang. Kami dari Tarekat Naksabandiyah Holidiyah. Dialog interaktif kali ini kami akan membahas tentang siapakah orang-orang yang beriman itu. Dan kepada para narasumber kami persilahkan untuk mengurai atau menjelaskan siapakah orang-orang yang beriman itu. Perkenalkan, nama saya Jaka dari cabang wilayah Tarekat Naksabandiyah Holidiyah Nusantara Majalaya. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas sesuai dengan judul siapakah orang yang beriman. Iman secara umum itu diartikan dengan percaya atau sebatas keyakinan saja. Dan itu sudah menjadi distorsi di kalangan umum. Sedangkan iman itu bukan sekedar percaya dan yakin saja, tapi dimasukkan sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Di situ dikatakan ada seorang Arab Baduy menghadap kepada Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saksikanlah olehmu, aku beriman, aku yakin, percaya kepadamu. Engkau adalah Rasulullah utusan Allah dan Allah adalah Tuhan kami semua." Itu dengan yakin dia berbicara, berhadapan dengan Rasulullah satu zaman, malahan bertatap muka. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, kau belum beriman, kau hanya baru sebatas berserah diri. Iman belum masuk ke dalam dadamu. Berarti iman itu dimasukkan, bukan sekedar percaya dan yakin saja. Itu sudah jadi dogma dari dulu sampai sekarang, dan kepercayaan itu harus dibuktikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembukaan kali ini. Mungkin lebih jelasnya bisa disampaikan oleh saudara saya yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin begini ya, di mushaf Quran perintah ibadah selalu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, atau untuk orang-orang beriman, bukan ya Yuhannas atau untuk semua orang. Nah, apa itu iman? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yang Jaka, sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 14 tadi, ternyata iman itu bukan hanya sekedar yakin dan percaya saja. Ternyata yang mesti dimasukkan ke dalam hati, yaitu pada waktu baiat. Sesuai dengan hadis Nabi, siapa yang mati dalam keadaan tanpa baiat di lehernya, maka matinya mati jahiliyah. Itu kan jelas. Nah, siapa yang membaiatnya? Tentunya al-ulama waris atau ulama pewarisnya Nabi, yaitu waliya mursida. Nah, mungkin segitu aja dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan, jadi sebelum dibaiat kita tidak akan mati
tidak akan mengerti apa itu iman dan kitab, dan hal ini di dalam Al-Quran karena iman dan kitab itu kodim berupa nur, tak mungkin diujungkan akal karena tak berupa huruf. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sudah ditanamkan iman dan nur dimasukkan ke dalam hatinya. Mungkin itu cukup tambahan dari saya, kurang lebihnya maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah mengurai atau menjelaskan tema yang pertama, yaitu siapa orang-orang yang beriman. Sekarang sesi tanya jawab, siapa yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk berinteraksi dengan dialog ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin segala sesuatu itu harus ada tandanya, cirinya gitu, dari apa yang barusan disampaikan tentang iman. Nah, ini saya ingin menanyakan bagaimana itu rasanya sebelum iman dimasukkan dan setelah iman dimasukkan. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang sudah membuat pertanyaan. Silahkan kepada narasumber yang ingin menjelaskan tentang pertanyaan yang tadi dipertanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Okiw ya. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya apa ciri rasanya yang sebelum di beat, tandanya yang belum di beat sama yang sudah di beat. Menurut pengalaman saya di tarekat ini, itu kalau rasa sudah tidak ada lagi rasa, karena yang diaktifkan itu bukan rasa, tapi kesadaran di atas akal. Itulah ruh. Nah, dulu juga saya pernah mengalami beat, tapi bukan seperti beat yang sekarang ini. Cuman dikasih amalan-amalan, mengikuti apa yang diperintahkan sama mursyid. Dan dulu saya pernah menjalankannya. Nah, yang terjadi pada saat itu emang ada perjalanan ruhani, tapi sebatas hayalita, fenomena, cuman kias-kiasan saja. Jadi nggak ada real nyatanya. Itu masih di alam bawah sadar. Nah, ketika saya masuk tarekat ini, tarekat yang benar-benar waris ini, baru yang namanya fenomena-fenomena itu sudah nggak ada. Jadi nyata senyata-nyatanya kalau kita berbicara tentang kubur atau barzah, itu kita ada di dimensi itu. Walaupun tetap di ruang vakum yang sama di dunia ini. Malah kan kata guru besar kita, sebetulnya dunia dan akhirat itu ada di ruang vakum yang sama. Yang membedakan hanya dimensinya saja. Nah, seperti sabda Nabi, ketika kau mati, kau akan ketemu alam yang lebih nyata daripada dunia ini, yaitu akhirat. Nah, kalau kita berpikir secara logis, akal nara sehat, apakah ada yang lebih nyata daripada dunia? Tidak ada kan? Nah, makanya akhirat dan dunia itu ya di sini-sini juga. Nah, untuk membuktikannya itu ya harus ditanamkan nur iman, nur kitab yang dijelaskan dalam Asra 52. Sebelum ini engkau tidaklah mengerti apa itu iman dan apa itu kitab. Dan keduanya kami jadikan nur iman dan nur kitab. Dan kami tunjuki, kami pilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Itu sebelum apa? Sebelum dipeat atau dimasukkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan dari Kang Pana. Mungkin sementara waktu kita biasanya agak lala-lala dulu sedikit gitu. Karena kesadaran kita baru gitu ya. Karena mungkin masih kaget gitu kan, tadinya kesadaran kita kesadaran jasmani, terus karena kita udah punya kesadaran yang lebih tinggi yaitu kesadaran roh, ya lama-lama sih ntar juga biasa lagi karena udah frekuensi dan gelombangnya udah sama gitu. Mungkin gitu aja, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menjelaskan. Dipersilahkan kepada audiens yang mau bertanya. Di sini saya mau bertanya bagaimana caranya penanaman Nur Iman dan Nur Kitab itu gitu kan, karena ya kita yang awam banyak yang nggak tahu gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya syariatnya itu tidak boleh dibuka, tidak boleh, itu rahasia, itu harus dibuktikan sendiri. Tapi kalau merujuk kepada salah satu hadis dari Rasulullah SAW, beat itu adalah pembuktian dari istilah mutu qabla antal mutu, mati sebelum mati, atau bahasa Jawanya itu mati sajeroning urip. Mati secara hakikat, dimatikan secara hakikat. Jadi untuk menembus dimensi di atas alam sadar atau di atas akal, kita itu yang disebut akhirat. Tentu wadahnya bukan jasmani lagi, tapi ruhani. Nah, bagaimana caranya supaya ruhani itu diaktifasi atau dibangkitkan dari kesadaran kubur jasmani kita? Karena memang hakikat kubur itu bukan jasmani ini, bukan kubur yang tanah ada gundukan tanah itu, tapi jasmani kita. Jadi selama ini ruhani kita masih terkubur, tertidur lelap, belum bangkit dari kubur jasmani kita. Nah, mungkin kalau ingin bukti, ya buktikan aja sendiri. Karena di sini di tarekat Naksabandia Hulidah ini bukan lagi ilmu teori-teori, tapi praktek. Aku yakin buktikan sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Masalah itu saya tidak bisa buka di sini karena itu mesti kita yang melaksanakan atau mengalaminya langsung. Mungkin saya hanya referensi aja dulu kisah Nabi itu yang dulu pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanam Nur Iman dan Nur Kitab oleh malaikat Jibril. Mungkin itu aja informasinya sebagai referensi aja gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan. Baik, kita tutup dialog kali ini. Nantikan dialog selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.